Pernah nggak sih Anda punya strategi trading yang kelihatannya hebat banget, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja? Nah, kali ini kita akan bongkar kenapa probabilitas itu seringkali menipu ekspektasi kita. Dan kenapa kesabaran itu justru jadi senjata rahasia yang paling penting. Oke, yuk kita bahas salah satu paradoks yang paling bikin frustrasi dalam dunia trading. Kenapa ya banyak banget trader yang gagal, padahal mereka pegang strategi yang di atas kertas seharusnya menang? Ini dia nih pengalaman pahit yang kayaknya dialami banyak trader. Anda punya sistem trading yang secara statistik harusnya oke banget, tapi kenyataannya Anda malah berjuang dengan hasil yang nggak konsisten atau bahkan ya flat, nggak kemana-mana selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Nah, periode stagnan kayak gini, ini yang paling bahaya. Disinilah banyak trader mulai cemas dan akhirnya bikin kesalahan fatal. Misalnya, ninggalin sistem mereka terlalu cepat, atau malah mulai ngubah-ngubah aturan yang sebetulnya sudah teruji. Biar kita lebih paham masalahnya, yuk kita coba bedah anatomi sebuah sistem trading yang, kalau kita lihat di atas kertas, kelihatannya sempurna banget. Oke, pertama-tama, coba bayangin deh, kita punya sistem dengan win rate atau tingkat kemenangan yang tinggi banget, yaitu 70%. Artinya, dari 10 kali trading, 7 diantaranya profit. Keren banget kan kedengarannya? Nggak cuma itu, sistem ini juga punya risk-reward ratio atau rasio risiko imbalan yang fantastis, 2:1. Maksudnya, tiap kali untung, untungnya itu 2 kali lipat dari risikonya. Lengkap sudah. Coba deh pikir, dengan statistik sekuat ini, pasti Anda mikirnya profit bakal datang terus-terusan dan konsisten. Logikanya sih, ini udah kayak mesin cetak uang, bener nggak? Tapi, disinilah paradoksnya mulai kelihatan. Yuk kita lihat apa yang sebetulnya terjadi setelah 30 trading pertama pakai sistem sempurna ini. Hasil simulasinya nunjukin sesuatu yang mengejutkan. Setelah kira-kira 3 bulan trading, akun Anda itu ya gitu-gitu aja, flat. Hampir nggak ada keuntungan sama sekali. Coba bayangin deh frustrasinya gimana? Nah, ini dia nih dilema psikologisnya. Kalau Anda ada di posisi ini, udah kerja keras 3 bulan hasilnya 0, apakah Anda masih akan percaya sama statistik sistem Anda? Jujur deh. Nah, di momen inilah kebanyakan trader gagal. Rasa cemas muncul. Mereka mulai ragu sama sistemnya, terus mencoba memperbaiki aturannya. Mereka malah ngotak-ngatik mesin yang sebetulnya berfungsi, hanya karena nggak sabar nunggu hasilnya keluar. Oke, jadi kuncinya buat mecahin masalah ini, kita harus paham satu konsep dasar yang penting banget. Hukum probabilitas yang lambat. Hukum ini sebenarnya ngomongin hal yang simple banget. Probabilitas itu bekerjanya jauh lebih lambat dari yang kita bayangkan. Keunggulan statistik itu butuh waktu dan butuh banyak pengulangan untuk benar-benar kelihatan. Coba lihat bedanya. Di 30 trading pertama, hasilnya ya gitu-gitu aja, hampir 1%. Tapi dengan sistem yang sama persis, setelah 100 kali trading, boom! Keuntungannya lebih dari 200%. Jauh banget kan bedanya? Jadi artinya apa? Periode flat di awal-awal itu bukan berarti sistemnya rusak loh. Itu cuma noise statistik, gangguan acak aja. Keunggulan sistem Anda yang sebenarnya itu tersembunyi di balik semua gangguan itu. Terus artinya apa nih buat kita? Artinya kita harus geser fokus kita total, bukan lagi ke hasil harian yang naik turun gak jelas, tapi ke proses trading yang bisa kita kendalikan. Kita harus berhenti fokus sama ilusi hasil jangka pendek yang ujung-ujungnya cuma acak. Fokusnya pindahin ke sini. Realitas dari proses kita pada eksekusi yang disiplin. Karena itulah satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kontrol. Jadi, tugas utama kita sebagai trader itu bukan nyari untung hari ini atau besok. Tugas kita itu ada 2. Pertama, persiapan matang, lakukan backtest yang benar. Kedua, eksekusi rencana itu tanpa celah, dengan disiplin sempurna dalam jangka panjang. Jadi, pesan intinya begini, fokus aja sama apa yang perlu kita lakuin sekarang. Eksekusi yang benar, dan percaya deh, hasilnya nanti akan ngikutin sendiri. Kadang-kadang tahu-tahu hasilnya udah ada di sana. Dan ini dia kesimpulan akhirnya. Sukses trading itu bukan soal nebak pasar, tapi soal nguasain diri sendiri biar sabar ngejalanin sistem. Jadi pertanyaannya sekarang, Anda sedang mengelola trading atau sebenarnya Anda sedang mengelola emosi Anda?